Charles Puyol jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Legenda Barcelona belak-belakan ungkap rencana besarnya. Charles Puyol, legenda Barcelona, baru saja berada di Indonesia dan kabarnya akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Apa yang membuat Puyol tertarik dengan proyek ini? Temukan penjelasan langsung dari Puyol mengenai langkah besar dalam kariernya setelah meninggalkan lapangan hijau. Bikin lawan semakin auto ketar-ketir. Sungguh heboh Timnas Indonesia dapat apresiasi besar dari media internasional, lolos Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Dukungan besar datang dari media luar negeri untuk Timnas Indonesia yang dianggap memiliki program jangka panjang yang matang dan berpotensi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja faktor yang membuat Timnas Indonesia begitu diperhitungkan? Lihat ulasan lengkapnya di sini. Kabar mengejutkan, Erick Thohir, Stadion JIS akan jadi agenda dan pusat latihan Timnas Indonesia. Di balik hiruk-pikuk sepak bola Indonesia, Erick Thohir membuat langkah mengejutkan dengan memilih Stadion JIS sebagai tempat latihan dan pertandingan Timnas. Apa yang membuat stadion ini begitu istimewa dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi performa Timnas di masa depan? Temukan jawaban dari rencana besar Erick Thohir yang satu ini. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Mas Hilgers bongkar perjuangan pulih dari cedera panjang. Mas Hilgers akhirnya siap kembali bermain setelah cedera panjang yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting. Dalam wawancara eksklusif, Hilgers menceritakan perjuangan dan kesulitannya selama pemulihan. Apa arti kembalinya Hilgers bagi Timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahagia. Udinese siap boyong Jay Itzes, pesaing AC Milan di bursa transfer 2025. Kabar gembira datang dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang turut merasa bahagia dengan langkah Udinese yang ingin merekrut Jay Itzes. Dengan AC Milan menjadi pesaing berat, apakah transfer ini akan mengguncang pasar bursa musim panas 2025? Temukan bagaimana rencana Udinese ini bisa mengubah peta persaingan sepak bola Italia. Sebelum gabung Timnas Indonesia, Dean James perlihatkan kualitasnya di Eredivisie dengan masuk tim terbaik. Sebelum resmi membela Timnas Indonesia, Dean James menunjukkan kemampuan luar biasa di Eredivisie hingga terpilih masuk dalam tim terbaik pekan ini. Bagaimana performanya yang mengesankan ini bisa menjadi modal besar bagi perjalanan kariernya bersama Timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Charles Puyol jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Legenda Barcelona belak-belakan ungkap rencana besarnya. Charles Puyol, legenda Barcelona, baru saja berada di Indonesia dan kabarnya akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Apa yang membuat Puyol tertarik dengan proyek ini? Temukan penjelasan langsung dari Puyol mengenai langkah besar dalam kariernya setelah meninggalkan lapangan hijau. Legenda Barcelona dan Spanyol Charles Spanyol akan jadi Direktur Teknik dalam kurung Dirtek Timnas Indonesia usai berlibur di tanah air. PSSI saat ini tengah gencar untuk mencari Dirtek Timnas Indonesia yang baru selepas ditinggalkan Indra Syafri pada 2023 lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu sempat mengungkapkan sudah ada 3 nama yang akan menjadi Dirtek Timnas Indonesia.
Namun, Erick Thohir berubah pikiran karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, pihaknya kini masih mencari nama yang cocok untuk direkrut. Mencari figur Dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Ujar Erick Thohir di Jakarta. Yang sulit juga kita mau kan Dirtek yang mau full time tinggal di Indonesia. Kita sempat ada 3 nama bulan yang lalu saya sudah yakini, tetapi ya kita berubah lagi, tapi mudah-mudahan akhir Februari ini bisalah diumumkan, imbu Erick Thohir. Dia menyatakan mencari sosok Dirtek tidak mudah karena harus berada di Indonesia untuk turun langsung ke banyak daerah. Dirtek harus bisa bertukar pikiran dengan pelatih senior pelatih U23, U20, U17, kata Erick. Dia juga bisa mulai turun ke daerah menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depan. Memang kita sudah ada formulanya sebelumnya, tapi kan kembali sepak bola berkembang, kata Erick Thohir. Kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas selalu punya prestasi yang bagus, tetapi habis itu terputus. Nah, ini bagaimana Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik ya. Ini memang perlu kerjasama semua, tak mudah, tapi ya kita coba lanjutnya. Sementara itu PSSI menunjuk mantan Dirtek Barcelona, Jordi Cruyff, untuk menjabat sebagai penasihat teknis. Bikin lawan semakin auto ketar-ketir. Sungguh heboh timnas Indonesia dapat apresiasi besar dari media internasional, lolos Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Dukungan besar datang dari media luar negeri untuk timnas Indonesia yang dianggap memiliki program jangka panjang yang matang dan berpotensi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja faktor yang membuat timnas Indonesia begitu diperhitungkan? Lihat ulasan lengkapnya di sini. Salah satu media luar negeri asal Irak terang-terangan mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini masih berjuang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia memiliki 4 pertandingan tersisa. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dijadwalkan melakoni 2 pertandingan pada Maret ini. Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang atau pada 25 Maret, pasukan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Lalu 2 laga terakhir timnas Indonesia akan dimainkan pada Juni mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Cina (5 Juni) dan Jepang pada 10 Juni 2025. Tim Merah Putih wajib mengusahakan diri untuk meraih poin sebanyak mungkin di 4 pertandingan terakhir pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat 4 besar demi menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Justin Hubner dan rekan-rekan berada di posisi 3 dengan raihan 6 angka dari 6 pertandingan yang dimainkan. Melihat peningkatan permainan yang ditunjukkan, timnas Indonesia diyakini punya potensi untuk lolos ke babak berikutnya. Salah satu media Irak bahkan mendukung skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Menurutnya, timnas Indonesia punya kualitas untuk tampil di ajang paling bergengsi tersebut. Sejauh ini, Federasi Indonesia berhasil meyakinkan dalam kurung 19 pemain dari Eropa untuk mewakili tim utama. Selain persiapan besar yang akan datang untuk kelompok usia di Indonesia dalam kurung pemain muda dan Olimpiade, tulis media Irak @Irakis_insinyur di Instagram mereka. Pelatih Belanda dalam kurung Patrick Kluivert ingin pergi bersama tim nasional ke Piala Dunia dan dia saat ini tinggal tempat ketiga hanya 1 poin dari Australia. Tulis @Irakis_insinyur. Persatuan bendera dan penggemar bersama-sama mendukung tim nasional agar lolos. Kami berharap mereka sukses karena mereka bekerja dengan baik dan layak lolos dalam kurung Piala Dunia 2026, lanjut mereka. Tidak sampai di situ, media Irak tadi juga menyoroti program naturalisasi yang terus digalakan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, peningkatan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia saat ini sangat terpengaruh dari datangnya para pemain keturunan yang bergabung. Mereka membuat gebrakan dengan terus mendatangkan pemain keturunan, lanjut media Irak tadi. Indonesia punya program yang berjalan dengan sangat baik dan berdampak nyata pada permainan tim secara keseluruhan, tutup media tersebut. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Kabar mengejutkan, Erick Thohir, Stadion JIS akan jadi agenda dan pusat latihan timnas Indonesia. Di balik hiruk-pikuk sepak bola Indonesia, Erick Thohir membuat langkah mengejutkan dengan memilih Stadion JIS sebagai tempat latihan dan pertandingan timnas. Apa yang membuat stadion ini begitu istimewa dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi performa timnas di masa depan? Temukan jawaban dari rencana besar Erick Thohir yang satu ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Kota Jakarta Senin dalam kurung 3 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, salah satu pembahasan yakni terkait Jakarta International Stadium dalam kurung JIS. Erick Thohir berniat menggunakan JIS dalam beberapa agenda timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari jadwal pada timnas Indonesia pada tahun ini. Timnas Indonesia yang dimaksud yakni meliputi timnas junior hingga timnas putri. Selain itu, Erick Thohir juga membuka peluang bahwa Piala Presiden 2025 bisa digelar di JIS. Sebagai ketum PSSI tentu, sekarang kalender timnas banyak sekali. Ya, dari Juni-Juli ada Piala Presiden, ada juga pertandingan timnas senior, kualifikasi U-Strip 17, U-Strip 20, tim putri bertanding. Tentu gak mungkin rumput kita dalam kurung GBK dipakai terus-menerus akhirnya tidak maksimal, kata Erick Thohir. Nah, memang ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki dua fasilitas, satu Gelora Bung Karno, satu JIS ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan. Karena memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta, ujarnya. Sementara itu, Pramono Anung mendukung penuh dengan niat dari PSSI. Pramono Anung menambahkan bahwa pihaknya akan menjalin kerjasama dengan PSSI dalam pembenahan fasilitas di JIS. Hari ini, saya menerima Pak Ketua Umum PSSI dan Sekjen Perbasi. Kami membawa secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara lebih rutin. Jadi kami akan bekerja sama dengan PSSI untuk melakukan pembenahan fasilitas yang ada di JIS, ucap Pramono.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of Kabar gembira untuk timnas Indonesia. Ms. Hilgers bongkar perjuangan pulih dari cedera panjang. Ms. Hilgers akhirnya siap kembali bermain setelah cedera panjang yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting. Dalam wawancara eksklusif, Hilgers menceritakan perjuangan dan kesulitannya selama pemulihan. Apa arti kembalinya Hilgers bagi timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Bek timnas Indonesia, Ms. Hilgers, mengungkapkan kebahagiaannya usai pulih dari cedera. Ms. Hilgers kembali tampil penuh dalam laga Eredivisie melawan FC Groningen akhir pekan lalu. Ms. Hilgers memang sudah lama absen dari lapangan hijau. Ms. Hilgers keluar masuk ruang perawatan sejak Oktober 2024. Dirinya sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 laga di bulan November 2024 menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kini, Ms. Hilgers sudah kembali bugar. Bek 23 tahun tersebut sudah siap berkontribusi lebih untuk timnya. Saya akhirnya merasa fit setelah periode yang cukup lama, ujar Ms. Hilgers. Butuh waktu lebih lama dari yang kami perkirakan untuk kembali bermain penuh, imbuhnya. Ms. Hilgers lega usai pulih dari cedera panjang. Bek dengan 2 caps timnas Indonesia tersebut sempat merasa terganggu usai lama absen panjang. Dirinya ingin terus membantu tim sejak dinyatakan pulih dari cedera. Sangat mengganggu saat Anda tidak bisa bermain, ujar Hilgers. Anda selalu ingin berada di lapangan dan membantu tim, lanjutnya. Pada laga akhir pekan lalu, Ms. Hilgers dipercaya berduet dengan Gustav Lagerbielke di jantung pertahanan FC Twente. Sayang, comeback-nya gagal membawa timnya menang. FC Twente harus puas dengan hasil imbang atas Groningen dengan skor 1-1. Dirinya tampil kokoh dan impresif dalam menjaga lini pertahanan FC Twente. Kembalinya Ms. Hilgers ini tidak hanya menjadi berita gembira bagi fans FC Twente. Ini juga jadi berita bagus buat fans timnas Indonesia. Pasalnya dirinya berpeluang besar tampil untuk timnas Indonesia di laga terdekat. Pada laga terdekat, skuad Garuda bakal jumpa Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Ms. Hilgers bakal jadi pemain yang dibutuhkan dalam sektor lini pertahanan skuad Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahagia. Udinese siap boyong Jay Itzes, pesaing AC Milan di bursa transfer 2025. Kabar gembira datang dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang turut merasa bahagia dengan langkah Udinese yang ingin merekrut Jay Itzes. Dengan AC Milan menjadi pesaing berat, apakah transfer ini akan mengguncang pasar bursa musim panas 2025? Temukan bagaimana rencana Udinese ini bisa mengubah peta persaingan sepak bola Italia. PLATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes diprediksi tetap berkarier di Serie A sekalipun sang klub Venezia terdegradasi di akhir musim 2024 hingga 2025.
Mengutip dari Tuttoudinese.it, pesaing AC Milan di klasemen sementara Liga Italia 2024 hingga 2025, Udinese tertarik mendatangkan Jay Itzes. Menurut laporan media Italia di atas, komunikasi dan pendekatan sudah dilakukan perwakilan Udinese kepada agen Jay Itzes. Sebelum Udinese, sejumlah klub Serie A seperti Monza, Cagliari, Torino, dan Bologna juga sudah mendekati ex pemain Go Ahead Eagles tersebut. 1. Jay Itzes sempat tolak tawaran dari beberapa klub Serie A, namun semua tawaran di atas ditolak Jay Itzes karena yang bersangkutan masih ingin fokus bersama Venezia. Jay Itzes berhasrat meloloskan Venezia dari jurang degradasi. Hingga pekan ke-27 Liga Italia 2024 hingga 2025, Venezia duduk di posisi 19 dengan 18 angka. Venezia terpaut 5 angka dari Parma di posisi 17 atau batas aman tim yang terhindar dari jeratan degradasi. Sejatinya Venezia masih bisa lepas dari jurang degradasi jika dapat memaksimalkan 11 laga Liga Italia 2024 hingga 2025 sebaik mungkin. Sayangnya dalam 10 laga terakhir di Liga Italia 2024 hingga 2025, Jay Itzes dan kawan-kawan tak pernah menang. 2. Jay Itzes jago man-to-man marking. Salah satu kelebihan Jay Itzes adalah saat melakukan man-to-man marking. Sulit bagi pemain depan manapun ketika mendapat penjagaan ketat dari bek bertinggi badan 190 cm ini. Terbaru ada top skor sementara Liga Italia 2024-2025 yang sudah mencetak 21 gol musim ini, Matteo Retegui dalam kurung Atalanta. Penyerang timnas Italia itu kelimpungan dijaga Jay Itzes saat Atalanta menjamu Venezia di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu. Karena itu menarik menanti kemana Jay Itzes akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2025. Melihat situasi Venezia yang tak menentukan, Jay Itzes pindah klub disinyalir lebih besar ketimbang bertahan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like. Sebelum gabung timnas Indonesia, Dean James perlihatkan kualitasnya di Eredivisie dengan masuk tim terbaik. Sebelum resmi membela timnas Indonesia, Dean James menunjukkan kemampuan luar biasa di Eredivisie hingga terpilih masuk dalam tim terbaik pekan ini. Bagaimana performanya yang mengesankan ini bisa menjadi modal besar bagi perjalanan kariernya bersama timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. Calon pemain timnas Indonesia Dean James masuk dalam tim terbaik pekan ke-24 Eredivisie versi ESPN. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi ESPN. Dean James ditempatkan sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3. Klub yang dibela oleh Dean James, Go Ahead Eagles, mendominasi daftar dari tim terbaik Eredivisie pekan ini versi ESPN. Selain Dean James, ada 2 nama lain yang masuk dalam daftar ini. Kemenangan Go Ahead Eagles jelas jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya Dean James jadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar nama yang diumumkan PSSI untuk menjalani proses naturalisasi.
Dan James ditargetkan untuk bisa melakukan debut saat Timnas Indonesia berjumpa Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Dua nama tersebut adalah Victor Edvardsen dan Oliver Antman. Setelah kemenangan sensasional 3-2 atas PSV pada Sabtu malam, Go Ahead Eagles memasukkan 3 pemain ke dalam Elftal Van de Beek, tulis ESPN. Bagi bek kiri Dean James dan penyerang Victor Edvardsen serta Oliver Antman, ini adalah pemilihan kedua musim ini lanjutnya. Meski Go Ahead Eagles menyumbang perwakilan terbanyak, ESPN tidak menunjuk pemain dari klub kebanggaan kota Deventer tersebut menjadi pemain terbaik pekan ini. ESPN menunjuk pemain Sparta Rotterdam, Mitchell van Bergen. Namun, pemain terbaik minggu ini tidak bermain di Deventer. Mitchell van Bergen diberi kehormatan itu oleh para analis Dit was HT Weekend, tulis ESPN. Itu tidak memerlukan penjelasan jika Anda sedikit mengikuti sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, kata Kenneth Perez dikutip bolasport.com dari ESPN-NL. Dia mencetak gol terakhirnya pada tahun 2021, imbuhnya. Kembali ke Go Ahead Eagles, mereka berhasil tampil menggila pada pekan ini. Dean James dan kawan-kawan berhasil mengalahkan juara bertahan musim lalu, PSV Eindhoven. Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-2 di Stadion de Adela Arshoort Minggu.